Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat kue sus dan ikhlaq isi fla durian. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, kita buat fla duriannya. Sediakan panci, masukkan 450 ml susu cair UHT dan tambahkan 60 gram tepung maizena. Lalu ini diaduk sebentar sampai tepung maizenanya larut. Setelah itu tambahkan 80 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian ini dimasak dengan api kecil aja sambil terus diaduk-aduk. Jika sudah mulai hangat, kemudian siapkan 2 kuning telur. Ini ada 2 kuning telur. Ambil sedikit campuran susu yang dihangatkan tadi dan masukkan ke kuning telur. Lalu diaduk sampai tercampur rata kuning telur dan susu. Maaf ya kalau gambarnya agak kabur karena efek kameranya. Ini pun saya mengambil gambarnya pakai kamera HP. Setelah tercampur rata kuning telur dan susu, masukkan lagi ke dalam campuran susu yang dihangatkan tadi. Lalu diaduk sampai tercampur rata dan juga flanya sedikit menggumpal. Ini sudah sedikit menggumpal flanya. Jika sudah sedikit menggumpal seperti ini, masukkan setengah sendok teh vanili bubuk dan juga 300 gram daging durian. Ini daging duriannya sebelumnya sudah di blender supaya lebih halus, tapi kalau nggak di blender juga nggak apa-apa, sesuai selera ya. Kemudian ini diaduk cepat supaya di bawahnya tidak gosong. Diaduk sampai flanya meletup-letup. Jika sudah meletup-letup seperti ini tandanya sudah matang. Bisa dimatikan kompornya. Lalu angkat, aduk-aduk sebentar supaya lebih halus lagi. Selagi masih panas, masukkan 2 sendok makan margarin atau mentega. Ini supaya nanti flanya lebih shiny lagi ya. Kemudian diaduk-aduk supaya menteganya meleleh dan juga tercampur rata ke fla duriannya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah jadi fla duriannya. Selanjutnya pindahkan ke wadah yang lain. Lalu ini ditutup dengan plastik. Ditutupnya sampai kena dengan permukaan flanya ya, seperti ini. Ini tujuannya supaya flanya tidak berkulit nanti. Setelah itu disisihkan dulu. Untuk membuat kulit susnya, ini ada 50 gram tepung terigu protein tinggi merek Cakra dan 100 gram tepung terigu protein sedang merek Segitiga. Keduanya dicampur. Pakai 2 tepung yang beda protein seperti ini. Tujuannya supaya kuenya nanti bisa lebih kokoh dan juga lembut. Lalu ini diaduk supaya tercampur rata. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 150 ml air. Lalu tambahkan 100 ml susu cair UHT dan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga 100 gram mentega atau margarin. Lalu tambahkan 8 gram gula pasir atau setara dengan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ini dimasak dengan api sedang aja sampai menteganya meleleh dan juga tercampur rata dan mendidih sambil diaduk-aduk. Jika sudah meleleh dan tercampur rata seperti ini, ditunggu sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Matikan kompornya.
Lalu masukkan campuran tepung terigu protein tinggi dan sedang tadi. Dimasukkan semuanya lalu diaduk secara cepat sampai menjadi menggumpal dan juga kalis. Jika sudah menggumpal dan kalis seperti ini, kemudian hidupkan lagi kompornya dengan api kecil aja. Lalu ini dimasak lagi sampai menjadi kering. Tandanya sudah kering, ini di dasar pancinya seperti ada kerak-kerak gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah kering ya. Dan juga adonannya sudah sangat kalis. Seperti ini. Ini sudah bisa diangkat, matikan kompornya. Lalu pindahkan ke wadah yang lain. Adonannya dibuka lebar seperti ini supaya uap panasnya cepat hilang ya. Jika sudah hangat, masukkan 4 butir telur satu persatu sambil diaduk dengan spatula seperti ini. Boleh pakai mixer kalau mau supaya nggak pegel ya ngaduknya. Ini diaduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi licin. Nah, ini setelah dicampur 4 telur tadi, jadi teksturnya seperti ini ya, licin dan juga mudah jatuh. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Untuk bentuknya saya pakai spuit yang seperti ini. Ini ada 2 bentuk spuit. Untuk spuitnya bebas, mau pakai spuit bentuk apa aja ataupun tidak pakai spuit juga bisa ya, sesuai selera. Lalu masukkan plastik adonan ke dalam plastik spuit. Di tahap ini sudah saya panaskan oven di suhu 220 derajat Celcius, api atas bawah selama 11 menit. Jadi ini sesuaikan oven masing-masing ya, karena setiap oven tuh beda-beda. Selanjutnya cetak kue sus di atas loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis aja. Ini mencetaknya ukuran sedang ya. Dan juga jaraknya jangan terlalu rapat karena nanti kue sus ini akan mengembang. Nah, seperti ini ya. Ini siap untuk dipanggang. Untuk memanggangnya, di suhu yang pertama itu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Selama dipanggang, oven tidak boleh dibuka-buka sampai benar-benar matang. Karena kalau nanti dibuka sebelum matang, kuenya bisa kempes. Setelah 20 menit ini kue susnya sudah mulai mengembang. Lalu turunkan suhunya di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Kue susnya ini dipanggang sampai benar-benar matang dan buih-buih di permukaan kue susnya ini benar-benar hilang ya. Ini kelihatan masih ada buih-buihnya. Ini tandanya kue susnya belum matang. Jika kue susnya ini belum matang tapi sudah dikeluarkan dari oven, ini nanti kue susnya bisa kempes ya. Jadi pastikan kue susnya ini benar-benar kering dan buih-buihnya itu benar-benar hilang. Jadi itu tipsnya ya, supaya kue susnya ini tidak kempes dan berhasil. Nah, ini setelah 15 menit sudah matang. Kelihatan ya kue susnya ini cantik banget hasilnya, tidak kempes.
Dan di bawahnya tidak gosong ya, bagus matangnya. Selanjutnya kita potong kue susnya, tapi jangan sampai terputus. Nah, ini hasilnya di dalam cantik banget, berongga dan juga kopong. Ini tandanya berhasil ya kue susnya. Selanjutnya kita buat ikler. Ini ikler dicetak memanjang seperti ini. Di tahap ini ovennya sudah dipanaskan di suhu yang sama sewaktu membuat kue sus tadi, yaitu di suhu 220 derajat Celcius, api atas bawah selama 11 menit. Agar lebih rapi, untuk menghilangkan jambul pada kue ikler ini, kita ratakan dengan jari yang sudah dibasahi air seperti ini, lalu ditekan pelan-pelan aja. Nah, ini siap untuk dipanggang. Dipanggang di suhu yang sama dengan suhu kue sus tadi, 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, turunkan suhunya di 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, sampai buihnya benar-benar hilang dan juga matang, baru bisa dikeluarkan dari oven ya. Jadi selama masih ada buihnya, jangan dibuka ovennya dan juga jangan diangkat dulu, karena nanti kuenya bisa kempes. Nah, ini fla duriannya sudah saya masukkan ke plastik segitiga atau piping bag. Kemudian isi kue susnya dengan fla durian. Seperti ini caranya ya. Ini saya isi fla duriannya banyak ya, karena saya suka dengan fla durian ini. Jadi sesuai selera aja ya mengisi flanya itu, mau banyak atau sedikit, sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini hasil kue susnya, dan juga ini kue iklernya juga sudah matang. Lalu untuk mengisi flanya di kue ikler ini, dibolongi di bagian bawahnya dengan sumpit, dan isi fla duriannya di bagian yang sudah dibolongin ini. Seperti ini caranya ya. Untuk topping iklernya, ini sudah saya siapkan 50 gram coklat batang yang sudah dipotong-potong, dan siapkan air panas yang sudah mendidih, dan lelehkan coklat batang di atas air panas dengan cara ditim seperti ini ya. Setelah meleleh seperti ini, celupkan bagian atas ikler ke topping coklat seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Setelah dicelupkan, didiamkan dulu sebentar sampai dingin. Iklernya saya tambahkan lagi misis warna-warni, ini sesuai selera aja ya, boleh ditambah, boleh juga tidak. Nggak pakai topping juga sudah enak iklernya ini, apalagi isi flanya durian, tambah enak. Nah, ini hasilnya ya, kue sus dan iklernya sudah jadi. Isinya fla durian yang enak banget rasanya, manisnya pas, lumer di mulut, dan harum banget fla duriannya ini. Resepnya ini recommended banget ya, silahkan teman-teman mencobanya di rumah. Ini enak banget kue sus dan iklernya. Isi dari iklernya juga full ya, seperti ini. Ini lembut banget kue sus dan iklernya ini, enak banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon bantu dan dukung channel saya supaya cepat berkembang dengan cara di like, subscribe, komentar, dan share. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.